bahasa simpelnya, tadi sebenarnya sudah di-spill ketika ada Bapak bertanya tentang Protestan tadi. Surga itu 0 dosa, tapi kamu masih mengandung dosa loh. Dalam bahasa gambar yang lebih mudah, sebelah aula ini adalah tempat bersih. Ada anak kakinya kotor kena lumpur, kamu boleh masuk, tapi tolong cuci kaki dulu depan teras ini. Itu purgatorium. Dalam bahasa puitik dan gambaran, purgatorium itu terasnya surga. Ini bahasa puitik dan gambaran, jangan diterima harafiah ya. Jadi di terasnya surga itu kita membersihkan kaki yang kotor kena lumpur, begitu udah bersih, masuklah ke aula karena aula ini bersih. Ini berbeda dengan teologi Protestan. Kalau teologi Protestan masuk meskipun kena lumpur, berarti di surga versi Protestan ada lumpur di surga. Ini loh, ini konsekuensi teologinya berbeda. Konsekuensinya tidak ringan, berarti dosa dibawa masuk ke dalam surga. Itu problemnya ada di situ sebenarnya. Kenapa gereja Katolik kemudian tahu bahwa ada purgatorium dari Alkitab? Karena kalau tidak ada purgatorium berarti yang suci campur dengan yang dosa. Nah gitu loh. Ini konsekuensi teologisnya berbeda. Yuk kita sekarang baca bagaimana cara membersihkannya. Satu slide tadi, mundur lagi. Maka perlukan suatu penyucian. Tadi yang cuci kaki kotor di depan ini, bagaimana kita baca dalam KGK 1030. Yuk sama-sama kita baca. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk, purgatorium. Ini berbeda dengan kutukan. Kutukan itu neraka. Kalau mau ditanya, purgatorium itu penderitaan apa tidak? Penderitaan. Tapi jenis deritanya berbeda. Kalau orang di neraka, penderitaannya adalah penderitaan tanpa harapan. Kalau di purgatorium, penderitaan batin yang penuh harapan. Gambarkan, ada seorang bapak yang bekerja jauh, anaknya baru lahir unyu-unyu, tapi dia nggak bisa pulang, karena memang pulangnya boleh cuti baru 3 bulan ke depan. Rasa kangen tuh menderita nggak? Kayak yang pernah aja. Yang pacaran sama, tadi saya lihat ada beberapa orang muda. Orang muda kalau lagi pacaran misalnya jauh LDR, kangen itu menyiksa, sakitnya tuh di sini. Emangnya Remo pernah dulu. Pernah dulu. Jadi penderitaan batin di purgatorium itu pingin ketemu tapi belum saatnya. Bahasa puitiknya, melihat dari kejauhan keindahan dan bagusnya dan bahagianya surga itu, tapi saya mau masuk sana belum saatnya. Penderitaan yang begitu. Menderita juga, penderitaan yang aduh seindah dan sebagus itu kok saya belum. Nah itu penderita, tapi ada harapan. Maka dikatakan sangat berbeda dengan neraka. Sekarang kita bahas apa hubungannya dengan kerahiman ilahi. Maju ya, terus lagi. Artinya saudara-saudari, sebenarnya purgatorium itu kerahiman Tuhan yang maha agung. Sebab kalau Tuhan menghitung-hitung kesalahan, tidak ada yang bertahan. Kalau Tuhan pakai kehitungan yang benar lurus, kalkulatornya Tuhan benar, Anda nggak masuk surga. Itulah kenapa kita bisa menyebut kalkulatornya Tuhan itu kalkulator rusak. Karena kerahiman lebih tinggi daripada keadilannya. Kalau Tuhan menggunakan keadilan yang betul-betul, nggak ada purgatori, nggak ada orang masuk surga beneran. Tapi justru karena ada kerahiman, maka kalau kita menghubungkan antara pengadilan dan kerahiman, ini juga ada komunitas kerahiman ilahi. Purgatorium itu kerahiman ilahi yang nanti juga ada hubungannya dengan buku harian Santa Faustina. Mari kita lihat bagaimana hubungannya dengan buku harian Santa Faustina. Tapi sebelumnya kita lihat bagaimana dosa itu bisa diampuni setelah kematian, tapi jenisnya dosa venial. Yuk kita baca ayatnya, sama-sama kita baca Matius 12:32. Sama-sama. Yesus berkata, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak dan
Perhatikan ayat ini menyiratkan ada dua jenis pengampunan. Pengampunan ketika di bumi, nomor dua, pengampunan di dunia yang akan datang itu maksudnya akhirat. Tapi jenisnya jenis dosa venial yang tidak mendatangkan maut. Kita lihat slide berikutnya. Nah, jenisnya ini kita lihat, maju lagi ya. Ya. Nah, ini dalam 1 Yohanes 5 ayat 17. Yuk kita baca bersama-sama. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ini kalau nggak ditafsirkan agak sulit. Dosa yang tidak mendatangkan maut, ini bahasa Jepangnya. Ini yang bagian warna kuning itu, dosa yang nggak membuat manusia masuk neraka. Tapi tetap dosa. Perhatikan kalimat pertama, semua kejahatan adalah dosa. Ngomongin orang itu jahat apa enggak? Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Ini dialog di AADC. Oh, terlalu tua untuk tahu AADC ya, maaf ya. Enggak relate jadi ya, terlalu tua untuk tahu dialog AADC ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 17 dikatakan ada jenis dosa yang bisa diampuni di akhirat, namanya dosa venial. Nah, itulah dihapus di purgatorium justru karena Allah Maha Rahim. Yuk kita lanjutkan slide berikutnya. KGK 1031 kita bacakan nasihat rohani dari Gregorius Agung yang awal tadi sudah saya kutip. Sama-sama lagi kita baca. Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu karena nyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan tentang Protestan tadi. Tentu tidak untuk mengatakan Protestan keliru, tapi hanya mengatakan sebelum Protestan ada, hanya ada satu gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik. Protestan baru muncul dari gereja Katolik abad 16. Sebelum itu, gereja sudah meyakini ada purgatorium. Ini contohnya, Gregorius Agung hidup abad ke-6. Jadi abad ke-6 gereja sudah meyakini ada purgatorium. Jadi dalam sejarah gereja yang panjang dari zaman para rasul, itu gereja sudah yakin ada purgatorium. Bahkan kalau kita mundur lebih tua daripada ini jelas. Sebelum Alkitab ada, ini fakta sejarah yang nggak bisa dibantah. Sebelum Alkitab ada, doa syukur agung sudah ada. Alkitab yang kita punya itu baru abad ke-6 terbentuk. Tetapi doa syukur agung sudah ada dari awal mula. Dan itu dibuktikan contoh dalam tulisan Bapak Gereja bernama Justinus Martir tahun 150. Begitu dekat dengan zaman para rasul. Karena apa? Karena gereja dari awal merayakan Ekaristi. Jadi doa syukur agung sudah ada. Selalu dari awal mula. Dan di dalam doa syukur agung sudah selalu ada doa untuk orang hidup dan orang mati. Nanti kalau ke gereja sore atau ke gereja besok pagi dengar. Dalam doa syukur agung yang sudah ada sejak zaman dulu, zaman para rasul, selalu ada terselip doa untuk orang yang meninggal. Coba nanti dengar baik-baik doa syukur agung. Maka ini, jadi artinya penolakan terhadap purgatorium ini barang baru sebenarnya. Yang baru muncul abad ke-16, yang mengingkari seluruh sejarah gereja dari awal, yang memang mengakui adanya purgatorium sejak awal mula. Maka terima kasih tadi Bapak yang bertanya tentang Protestan, saya jadi bisa lebih mendudukkan perkaranya dengan lebih jelas. Nah, maka suatu kali kalau misalnya teman Anda Protestan bertanya, dijawab sangat sederhana. Gereja sejak semula percaya ada purgatorium. Kenapa tiba-tiba abad ke-16 tiba-tiba hilang? Seringkali kalau kita ditanya orang Protestan, ini saya spill juga cara untuk menghadapinya. Seringkali orang Katolik didudukkan di kursi terdakwa, ditanyai, suruh menjawab. Kenapa tidak dibalik, padahal menghadapi orang Protestan yang usil loh ya. Tapi Anda nggak pernah boleh usil kepada orang Protestan. Tapi kalau usil, tanya balik. Saudara, Anda ini cuma muncul abad ke-16. Dari semula ini diimani. Kenapa tiba-tiba hilang? Jadi dibalik posisinya. Anda jangan mau dong didudukkan di kursi terdakwa terus. Balik, Anda jadi jaksa penuntut umum. Kamu gereja ada misa? Ada. Kenapa ada misa? Bla 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 bla. Saudara,
Misa itu hilang dari gerejamu abad 16. Dari zaman para rasul ada misa. Sekarang bertanggung jawab kenapa misa hilang. Dibalik kan? Dibalik aja. Tinggal dibalik. Jadi kalau ditanya sesuatu tinggal dibalik, tambahkan kata tidak. Kami tidak percaya purgatorium. Loh, kenapa tidak percaya purgatorium padahal itu dari awal gereja ada? Sesimpel itu sebenarnya. Tentu sekali lagi ini hanya berlaku untuk Protestan usil. Kalau tidak usil, orang Katolik tidak pernah boleh usil sebab itu bukan ciri khas orang Katolik dan bukan ajaran Katolik. Silakan mau mengimani apa silahkan, tapi kalau orang Betawi bilang lu jual, gua beli. Gitu. Gitu dong, iya. Kalau orang Betawi bilang lu jual, gue beli gitu. Kalau nggak ada yang jual ya nggak usah beli gitu ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, devosi kerahiman ilahi apakah dapat membantu di purga? Tentu saja. Dan itu muncul dalam buku harian Santa Faustina. Tidak baru, karena sebenarnya tanpa adanya devosi kerahiman ilahi pun gereja sejak semula sudah. Tapi dengan adanya devosi ini makin kemudian kita diteguhkan, oh benar selama ini bagaimana ajaran gereja Katolik. Seperti apa? Yuk kita bahas dalam BHF buku harian Santa Faustina. Ya, BHF 48. Yuk kita baca sama-sama. Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Ini janji mengenai gambar. Tentu problem utamanya bukan sekedar gambar, tapi hidupnya juga menggambarkan apa yang disabdakan dan difirmankan. Dari hatinya keluar air dan darah, artinya kurban, bagaimana melaksanakan firman. Jadi soal menghormati gambar itu bukan hanya Anda simpan gambar di rumah lalu hidup boleh ngawur, enggak begitu. Tapi hidupmu juga perlu menggambarkan apa yang Kristus ajarkan. Jadi konteksnya ini jangan dipahami sempit, berarti yang penting saya nyimpen gambar kerahiman ilahi. Nah, mana yang ini? Pokoknya saya berdosa siang dan malam selamat karena janjinya jelas tidak akan binasa. Nanti jangan terus nagih Tuhan Yesus, Tuhan saya udah berdosa besar tapi kan saya nyimpen gambarmu. Tuhan akan bilang gundulmu. Nah gitu. Konteksnya ya, konteksnya jangan dipahami sempit, nyimpen gambar pasti selamat, enggak begitu. Oke ya. Lanjutannya kita baca sama-sama. Aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini ia akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Aku sendiri akan membelanya bagaikan kemuliaanku sendiri. Oke. Kata musuh-musuh jangan dipahami manusia loh ya. Jadi jangan dipahami, oh itu musuh bisnisku, berarti Tuhan membantu saya menghajar. Bukan itu. Bukan. Yang dimaksud musuh ini bukan manusia, tapi musuh ini si musuh beserta dengan bala tentaranya. Siapa itu? Iblis, syaitonir rajim. Iblis dan bala tentaranya. Jadi musuhnya manusia itu. Jadi bukan musuh dalam bentuk manusia loh, jangan disalahpahami. Mengalahkan musuh berarti mengalahkan godaan, gangguan dan jerat iblis dan bala tentaranya yaitu setan. Maka dikatakan khususnya pada saat kematian, sebab saudara-saudariku yang kucintai, I love you full muah-muah. Pada saat kematian itu saat yang penting dan genting, karena seringkali dalam detik-detik sakratul maut jiwa diperebutkan. Jiwa diperebutkan. Karena saat genting, karena itu titik terakhir mau membela siapa. Itulah kenapa doa Salam Maria selalu mohon, doakanlah kami pada waktu kami mati. Nah, nanti tambahkan lagi doa yang happy death dari Santo Benedictus ya. Jadi saat kematian dibela. Nah, ini doanya saya kira kalau sudah jadi kerahiman ilahi devosan nggak asing lagi ya. Lanjut lagi. BHF 754 sabdanya Tuhan Yesus sama-sama. Semua yang berdoa koronka akan dilindungi kerahiman ilahi khususnya pada saat. Tentu saja hal ini juga harus dipahami dalam keutuhannya. Ketika kita berdoa koronka juga hidupnya dibentuk menurut isi doanya itu maksudnya. Bukan berarti berdoa dipisahkan dari tindakan, tidak. Jadi jangan dipahami sempit.
Tuhan, saya berdoa koronka, saya mau berdosa apa saja, pokoknya doa koronka, berarti saya selamat pada saat itu. Enggak begitu. Karena isi doanya harus tercermin dalam tindakannya. Itu yang dimaksudkan dalam janji-janji ini. Jadi tak pernah boleh dihayati janji ini, pokoknya nyimpen gambar selamat, pokoknya doa koronka selamat. Bukan begitu. Ini sama konsepnya dengan soal gambar dan soal bagaimana kita berdoa koronka. Menggambarkan, tapi juga menghidupkan dari isi doa-doa itu. Lanjut lagi. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik 1032, Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan seperti ini, sama-sama kita baca, jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati. Dan saudara tahu nggak, orang kudus ini hidup abad berapa? Abad keempat. Ini sekali lagi menunjukkan posisi, kalau diperlawankan Katolik vs Protestan tadi, sejak semula gereja kudus itu percaya purgatorium ini. Ini orang abad keempat, ini orang kudus abad keempat. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, jangan kita bimbang, justru karena meyakini ada purgatorium yang perlu doa, yang perlu dukungan kita untuk membantu membersihkan tadi itu, sehingga cepat-cepat segera masuk surga. Jadi kembali ke awal, purgatorium bukan penemuan baru, bukan ajaran baru, itu ajaran yang sudah muncul dari sejarah gereja dari awal sampai hari ini dan terus sampai akan akhir zaman. Hanya memang di abad ke-16 ada kelompok tertentu yang menolak ajaran seperti itu. Nah, itu posisinya. Supaya kita juga makin mengerti mengenai hal ini. Satu slide maju. Oh, selesai berarti? Habis. Ya, berarti begitu saudara-saudari ya. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan ini. Shalom alaikum.